ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai, Kak Ferdi, Ya. seperti biasanya kita akan menyaksikan 3 orang anak yang terpilih untuk membacakan ayat firman Tuhan. Kita saksikan bersama ya. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk memuji Tuhan? Yes. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita bersuka cita, siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kudaki-daki gunungnya tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi badai, ku tidak menentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Terbang bulan angkasa, selang dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus beserta, tangan kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Di kanan, jangan salah ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Karena engkau Yesus. Karena engkau Yesus. Iya. Karena siapa? Yesusku. Luar biasa ya. Karena Tuhan ada di setiap hidup kita. Di atas Amin. ada, di bawah ada, di kanan ada, di kiri ada, di mana-mana Tuhan ada. Bagian dari hidup kita. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa menyambut firman Tuhan dengan sepenuh hati kita.
meliharaku seumur hidup lebih sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidup. Sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan menjadi bukti ucapan syukur kami kepadamu. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Biar hati kami selalu mengalami sukacita, karena kami percaya Tuhan, Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada menyertai hidup kami. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi pengagungan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk setiap waktu. 31 hari sudah kami lalui di bulan ini Tuhan. Di tahun yang baru, kami melihat banyak sekali sesuatu yang terjadi, tetapi kami masih ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini yang menjadi bukti nyata bahwa Engkau menjaga dan melindungi kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar memberkati setiap kehidupan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan senantiasa menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati gereja kami, GPDI Immanuel, Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan lebih lagi, agar pengembalaan kami Tuhan semakin hari semakin maju dan berkenan di hadapan. Kami terima semua yang baik daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius 10 ayat yang ke-1. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Adik-adik di rumah, kita baca bersama-sama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tema pada pagi hari ini yaitu tentang panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil adik-adik.
memanggil Kak Roni terlebih dahulu. Apakah adik-adik mau menerima panggilan Tuhan atau menolak panggilan Tuhan di dalam diri adik-adik? Kalau kita baca perikopnya Matius 10 ayat 1 sampai yang keempat, yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul, memanggil adik-adik dan Kak Roni. Yesus juga mengutus ke-12 rasul-rasul di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Itu ayat bacaan kita. Kita masuk di dalam firman Tuhan Matius 10 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Inilah nama ke-12 rasul itu, ya. Yang pertama, panggilan Tuhan di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, ya. Kak Roni adalah muridnya Tuhan Yesus, dan adik-adik adalah muridnya Kak Roni. Kenapa adik-adik mengatakan Kak? Karena adik-adik adalah adik rohani Kak Roni. Suatu waktu murid daripada Kak Roni ini ngomong gini, ya Om Roni. Kalian bilang jangan bilang Om, ya, tapi panggil siapa? Kak Roni. Loh Kak, kan Kak Roni sudah tua begitu ya. Tidak, harus memanggil Kak. Maka daripada itu bukan Om Roni, tapi Kak Roni. Kak Roni menjadi murid Tuhan Yesus, dan adik-adik saat ini menjadi muridnya Kak Roni. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Kenapa sebenarnya yang dipanggil itu adalah Andreas, bukan Simon atau Petrus? Terus, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas atau si kembar, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan siapa? Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan. Adik-adik mau menjadi pengikut Tuhan atau menjadi pengkhianat Tuhan? Hari ini Tuhan memanggil untuk menjadimu murid, untuk menjadi pengikut Tuhan. Ada namanya, mungkin Petrus, ya, Yohanes. Karena waktu dibaptis memakai nama apa? Kristia. Tidak memakai Petrus. Waktu sekarang berdoa mau pakai nama apa? Saya mau katakan Kristia, karena saya mau menjadi pengikut Tuhan. Karena ini mengajar sudah 23 tahun sebagai guru sekolah minggu, ya. Karena karena ini mempunyai guru yang agung, yaitu siapa namanya? Yesus. Yang pertama adalah pengikut Tuhan. Yang kedua, Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Yang kedua, adik-adik dipanggil untuk beritakan Injil. Kak, kan saya bukan hamba Tuhan. Kak, saya bukan pendeta. Kak, saya masih anak-anak. Ya, adik-adik bisa ajak beribadah. Waktu Karani ingat waktu masih SD, kelas 4. Karani selalu ajak teman-teman untuk beribadah ke sekolah minggu. Karani tidak punya Alkitab. Orang tua dilarang untuk membawa Alkitab karena di luar agama kekristenan. Karani beli sendiri. Saya titipkan Alkitab itu di rumahnya teman. Ya, ambil Alkitab di rumahnya teman, ajak keliling untuk beribadah. Hari ini adik-adik bisa memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, bisa ajak saat ini untuk datang melihat ibadah online sekolah minggu hari ini. Gak perlu harus berkhotbah, tapi apa? Berita. Ayo sama-sama duduk mendengarkan. Hari ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sudah ajak teman untuk beribadah. Ayo. Untuk apa di sini dikatakan domba-domba yang hilang dari umat Israel, membimbing dari yang sesat. Kalau saat adik-adik sudah apa? Hilang, yang terhilang.
kalau dipanggil hari ini untuk beribadah, ya? Kak, saya sudah pindah gereja, Kak. Tidak masalah. Kenapa? Gereja dimanapun sama. Tuhannya siapa? Yesus. Tapi kalau tidak ada gereja, Kak Roni menghimbau hari ini untuk beribadah sama-sama. Yang ketiga, Matius 10 ayat 8 sampai yang ke-10. Sembuhkanlah orang sakit. Yang ketiga adalah menjadi pendoa syafaat. Kak, pendoa syafaat itu apa, Kak? Syafaat ini adalah mendoakan orang lain. Kak, artinya syafaat itu apa, Kak? Ya, kita harus berdoa syafaat. Syafaat, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pengantara antara Tuhan dan teman yang kita doakan. Kita menjadi pengantara. Ya, mungkin orang tua lagi sakit, doakan. Teman sakit, doakan. Apalagi, bangkitkanlah orang mati. Oh, kau gak bisa bangkitkan orang mati. Bisa menguatkan iman yang mati, yang menguatkan. Ajar seperti kalau Oni tadi, ya. Teman yang malas-malasan datang, ayo ikut, ya. Itu menguatkan iman. Tahirkanlah orang kusta. Kalau ini pernah firman Tuhan di umum. Apa? Kusta, apa corona atau apapun, dijauhkanlah segala penyakitnya. Amin. Kalau seandainya ada penyakit apapun, Tuhan pasti sembuhkan. Usirlah setan-setan. Jadi adik-adik, tidak perlu takut. Kalau ada setan atau apapun, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hari ini adik-adik dipanggil untuk mendoakan orang lain. Mau mendoakan orang lain? Mau mendoakan orang lain? Hari ini Kak Roni mau berdoa. Tutup mata, Kak Roni berdoa. Tuhan, saat ini adik-adik yang mengalami sakit atau apapun juga, saat ini kami jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan oleh darah Yesus. Darah Yesus penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Simple kan? Seperti Kak Roni. Simple. Gak perlu harus panjang-panjang. Pendek saja. Asal diakhiri dengan Tuhan Yesus Kristus. Selesai. That's it. Yang keempat, pekerja di ladang Tuhan. Matius 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab apa? Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kak, aku ini orangnya kurang pintar. Kak, aku ini orangnya kurang mampu. Aku ini bukan orang yang punya. Aku tidak punya emas, aku tidak punya perak, Kak. Kak Roni juga sama. Kak, aku ini diomongin sekali, tidak mudeng. Kak Roni juga sama. Catat, makanya tidak catat ini sekarang. Ya, dicatat, tidak ngerti dicatat. Akhirnya nanti apa? Apa level sendiri. Anak Tuhan selalu akan mengatakan, gak ada yang bodoh, semuanya pintar. Hanya apa, Ma? Yang keempat adalah pekerja di ladang itu. Mungkin adik-adik merasa saat ini belum punya pemikiran untuk dipanggil masuk dalam pekerjaan ladang Tuhan. Melayani ada berapa? Melayani ada 2. Full heart dan full time. Karena melayani, nggak mungkin waktu itu Kak Roni menanggung orang tua, otomatis waktu Kak Roni dipanggil oleh Tuhan, Kak Roni mengatakan, aku mau melayani, tapi saya masih menanggung orang tua, masih ada beban dalam hidup saya. Saya mau melayani full heart, melayani dengan segenap hati. Amin. Adik-adik mau melayani dengan segenap hati, melayani dengan full time bisa. Kalau sudah full heart, pasti full time. Ya, setiap saat. Kak, aku ini masih jadi pelajar, Kak. Saya belum menjadi pekerja. Ya, belajar yang pintar, belajar yang sukses. Kak, saya masih SD. Lanjutkan sampai SMP.
yang SMP lanjutkan sampai SMA. Terus habis SMA gimana? Lanjutkan sampai dapat gelar yang terbaik. Karoni SD, SMP, SMA mau kuliah dari saya nggak ada duit, nggak ada persen, dia nggak ada uang, bagaimana? Saya Karoni mengucap syukur. Karoni mau jadi guru, mengucap syukur. Harus sekolah IKIP, kalau dulu harus sekolah IKIP, ya. Gak iso, kalau ada duit, ya apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong, oh pasti jadi guru. Puji nama Tuhan. Karena menjadi guru 23 tahun. Tapi bukan guru secara sekolah, tapi guru menjadi guru sekolah. Adik-adik, dengarkan firman Tuhan, panggilan Tuhan. Siapkan hati adik. Untuk pertama apa? Menjadi pengikut Tuhan. Untuk menjadi murid Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Menjadi pemberita Injil. Yang ketiga apa? Menjadi pendoa. Dan yang terakhir adalah pekerja atau pelajar di ladangnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Salah satu murid daripada Karoni, waktu itu belum masuk kelas 4. Waktu itu Karoni ngajar kelas 4 SD sampai kelas 6, bahkan sampai ada yang sampai SMP. Anak itu nakal sekali. Saya katakan, nanti kalau masuk kelasnya Karoni, kamu nggak akan nakal. Ya, puji nama Tuhan, kelas 4 SD, Karoni yang ngajar, dia anak yang nakal. Tapi beberapa waktu yang lalu, Karoni berjumpa, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Amin. Siap menerima panggilan Tuhan. Amin. Siap menjadi murid Tuhan Yesus. Siapkan hati, lakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Kita sudah dengar firman Tuhan Kak Ferdi. Firman Tuhan yang luar biasa ya. Gimana Kak Ferdi sudah mengikut Tuhan berapa tahun? Oh ya, dengar dia panggil nama saya jawab yes. Luar biasa sekali ya. Kita tiba saatnya akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan kaleng persembahannya. Adik-adik masukkan persembahan ke dalamnya seperti ini. Silakan Kak Ferdi. Ya, setelah itu akan tutup. Sekarang kita akan mengumumkan siapa 3 anak yang akan terpilih untuk membacakan ayat emasnya. Nanti ya, Kak Ferdi akan memperagakan ayat emasnya. Sekarang Kak Evan sebut dulu 3 nama anaknya. Oke? Dari kelas Sakius nanti ada Vanessa. Dari kelas Daud itu nanti ada Jose ya. Kemudian kelas Yehuda nanti ada William. Jadi ada Vanessa, Jose, William. Ayatnya akan diperagakan oleh Kak Ferdi, silakan. Ayatnya ada di Amsal 23 ayat yang ke-18. Bunyinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini gampang kan? Sungguh-sungguh gampang ya. Kenapa dipilih yang pendek-pendek semua? Dari kelas kecil, tengah, besar, semuanya pasti bisa menghafalkan ya. Kemudian kita akan melihat perolehan poin Kak Ferdi selama ini sudah hampir 4 minggu. Adik-adik mengumpulkan poin. Tidak sabar untuk melihat poinnya ya. Kak Ferdi, silakan poinnya ditampilkan. Poinnya adalah sebagai berikut. Iya, adik-adik sudah melihat Tahu ya poinnya? Jangan Kejar terus. Hadiahnya luar biasa ya Kak Kejar Ferdi terus, ya. kumpulkan terus. Ya, sekarang untuk menambah poinnya Kak Ferdi, kita akan kasih tugas untuk adik-adik setiap minggunya ya. Tugas untuk kelas tugasnya? Sakius itu adalah bernyanyi seperti kita tadi, daki-daki gunung yang tinggi ya. Gerakannya bikin yang sebagus mungkin. Kemudian untuk kelas Daud tadi tema firman Tuhannya, Tuhan memanggil 12 muridnya.
ya, adik-adik menghafalkan 12 murid Yesus. Boleh dinyanyikan, boleh dihafal. Yang paling bagus kreasinya nilainya tentu paling tinggi ya. Kalau hanya baca tok ya nilainya baca ya. Nilai kalau misalnya dia dinyanyikan ya nilainya menyanyi gitu ya. Semakin kreasinya bagus nilainya kan tinggi. Untuk kelas Yuda nanti Kak Roni akan menyajikan beberapa soal yang akan kita kirim dalam bentuk link. Oke. Dilihat linknya, dikerjakan tugasnya. Paling lambat itu dikirimkan hari Kamis ke nomornya Kak Evan ya. Jangan terlambat. Dan untuk adik-adik yang baru Kak Ferdi baru ingin mengikuti ibadah online sekolah minggu, itu bisa menghubungi dan mendaftar ke nomornya Kak Evan. Oke. Ya. Jadi adik-adik yang masih baru bergabung Pertama kali tetangganya ya, atau mau ikut bergabung di ibadah online GPD Immanuel bisa menghubungi nomornya Mr. Eva. ya, luar biasa sekali. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Ferdi akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat ibadah kami minggu ini ya Tuhan, buat segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada, apapun keadaan kami ya Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan sudah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami ingin menjadi lebih sungguh lagi ya Tuhan, menjadi seperti seorang murid yang sungguh-sungguh mau belajar mendengarkan guru kami, yaitu Engkau, guru agung kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan kami kerinduan, Engkau memberikan kami kekuatan, dan Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami boleh terus mengiring Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberkati setiap adik-adik di dalam setiap pergumulan mereka, orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, kami percaya pertolongan dan kekuatan Tuhan ada menyertai bangsa ini melalui pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan memberkati ya Tuhan seluruh pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami. Kami percaya Tuhan, setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami minggu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.